Itu gue minum sama yang laki-laki ini minum ya kan, yang cewek nggak minum tuh, gue doang tuh sama yang kali pengunjung datang tuh. Gue minum bertiga, itu tuh habis kan. Nah di situ mungkin karena mungkin kesalahan gue ya bang, apa emang karena gue nggak sopan apa gimana ya. Itu jadi gue halu terus bang, abis minum tuh gue halu terus. Jadi gue kira tuh anjing dari atas tuh lari bang arah kamar mandi, orang kenceng banget kan larinya, dar. Nah ternyata si Riko itu ngeliat juga, cuman Riko itu ceritanya sama gue beda. Kata dia tuh yang lari bukan anjing, kata dia tuh orang cuma nggak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik yang pastinya akan menemani perjalanan kisah misteri kalian bersama narasumber yang sudah gue undang. Tapi sebelumnya gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, Timur Misteri juga ada nih channel satu lagi yaitu Dongeng Misteri. Di Dongeng Misteri ini gue membawakan cerita dari narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya dan gue bawain di Dongeng Misteri. Teman-teman bisa bantu juga channel Dongeng Misteri dengan cara subscribe, like, dan serta share sebanyak-banyaknya agar kita terus bisa berkembang memberikan video-video terbaik buat teman-teman semua. Nah, teman-teman mampir ke channel Timur Misteri pastinya mau mendengarkan kisah cerita misteri dari pengalamannya narasumber. Bener banget nih, tepat sekali karena di sini narasumber gue mempunyai pengalaman ketika camper atau camping ceria di salah satu daerah yang ada di puncak. Nah, dampak dari yang dia nggak menjaga etika atau meminum minuman keras sehingga banyak godaan-godaan dari makhluk-makhluk yang dia dapat. Kita juga semakin penasaran, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Pramu. Bang Pramu, how are you today? I fine, thank you, and you? Oke, fine. Sobat Inggris, lidahnya belum sih. Dia kira Jaksel bang. Jaksel. Iya. Oke, Bang Amu, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat bang. Aktivitas masih suka naik gunung nih? Masih suka sampai sekarang. Oke, Bang Amu ini salah satu pendaki senior juga nih. Jangan kayak gitu loh bang. Yo, dari bajunya udah beda, ini bajunya gokil juga. Luar biasa narasumber kita pada kali ini. Oke, Mu, nggak usah bertele-tele lah. Kisi-kisi dari cerita lu ini di mana, Mu? Jadi itu waktu itu gue ngecamp lah bang. Oh, ini ngecamp nih? Ngecamp nih bang, bukan naik gunung. Jadi gue ngecamp sama 3 orang temen gue cewek. Di ketinggian kan? Iya di ketinggian. Itu bisa dibilang juga bukit lah. Pokoknya di sampingnya Kencana, Gunung Kencana. Daerah puncak berarti? Daerah puncak. Oke. Jadi itu apa nih? Itu gue berempat lah, 3 cewek, gue cowok sendiri. Itu gue merasa diikuti sama sosok wanita dari jalan sampai ke tempat camp. Dari jalanan sampai ke tempat camp. Oke, gokil. Sampai tahan dulu. Pelan-pelan aja dikit. Siap. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan sama kelanjutan dari cerita Bang Amu. Sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat kalian yang mau jadi narasumber di Timur Misteri, kalian bisa kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com atau kirim ke Instagram Timur Misteri. Nanti untuk mempermudah teman-teman semua, linknya juga ada di kolom deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi tuh temen gue waktu itu bertiga, dia mau camper. Awalnya dia mau bertiga. Nah akhirnya gue dikabarin tuh bang waktu itu, disuruh ikut. Gue dikabarin malam, besok berangkat. Jadi dadakan banget waktu itu.
Nah akhirnya tuh dia ngomong, lu ada tenda? Gue bilang ada, gue bilang gitu. Terus lu ada kompor? Gue bilang ada. Pokoknya semua tuh barang dari gue, peralatan camper kan. Kira kata dia, gue bilang gini, gue gak punya duit, gue bilang gitu. Dia, udah gampang, urusan duit mah, kata dia gitu. Mending lu bawa motor sama bawa perlengkapan camping tuh, kata dia. Wah yaudah. Terus gue bilang, jam berapa besok berangkatnya? Gue bilang gitu. Kata dia, abis zuhur kita berangkat. Nah jadi tuh waktu itu gue ngecamp tuh hari Sabtu Minggu bang. Ngaret nih bang gara-gara satu orang waktu itu. Ngaret gara-gara satu orang. Jadi temen gue bilang, lu tau jalan dan tikus kan mu, kata dia gitu. Gue bilang, gue tahu. Cuman dia waktu itu bilangnya curug doang bang. Pokoknya nembusnya curug, gue bilang gitu. Kata dia, ya itu mu kayaknya itu, kata dia gitu. Pokoknya dia dekat situ, karena gue nggak tahu Paseban di mana kan ya. Yang tahu cuma ada satu orang tuh, temen gue cewek. Nah di situ kira kita jalan tuh, kita jalan. Sampailah kita di Bukit Pelangi tuh udah mau maghrib waktu itu. Gara-gara gue ngasonya kelamaan bang di jalan. Kita sampai Bukit Pelangi maghrib. Akhirnya lewatlah jalan tikus yang tadi gue bilang. Gue masuk gang. Nah di situ gue bilang, udah nih, ini ke atas curug, ke depan jalan raya, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, oh berarti ke atas mu, kata dia gitu. Udah gue ke atas bang. Gue jalan ke atas. Itu kata temen gue, kok beda mu jalurnya, kata dia gitu. Ya kan gue nggak tahu, gue bilang gitu. Kan kata lu dekat curug, ya depan curug, gue bilang gitu. Ternyata tuh kita nyasar bang. Hah? Di situ salah tempat. Curug yang dimaksud tuh bukan curug yang gue bilang itu, ternyata itu curug Cibulao waktu itu. Jadi itu Paseban itu dekat curug Cibulao. Nah akhirnya berbalik. Ya udahlah, kita mutusin buat keluar ke jalan raya. Itu kan keluar waktu Cimori bang. Cimori di puncak. Ya udahlah, akhirnya gue masuk gang tukang ojek. Masuk lagi gue ke gang pesantren waktu itu. Nah dari gang itu gue kira deket bang. Ternyata tuh jauh banget dari situ. Adalah kita makan waktu setengah jam lah dari situ. Nah di situ gue ada kejanggalan bang. Pas gue menuju tempat camper, itu gue ngeliat temen gue bertiga bang. Oke. Itu kan gue 2 motor kan berdua. Nah terus si teman cewek gue nih ngomong, mu lihat deh dia bertiga. Kira gue lihat dong bang. Cerat. Wah iya kok dia bertiga. Karena gue dempetin tuh bang dia bang. Karena gue kan jalannya begitu nanjak, tapi gue samping-sampingan. Nah terus tiba-tiba teman gue yang samping yang bawa motor satu lagi tuh yang bawa motor ngomong gini. Yang bawa motor acong yang dibuatnya Pipin kan. Pin rambut lu Pin. Pin mulut gua, kata dia gitu. Gua sontak kaget bang. Kok si Acong bilang rambutnya Pipin ya? Padahal Pipin aja pakai helm. Oke. Itu rambut dari mana? Tuh akhirnya ya udah gue bercanda aja tuh. Gak gue hiraukan. Gue bercanda. Nah pas gue jalan, gue meleng tuh, gue kira tuh gue nabrak hewan atau apa gitu bang. Dar, gue berasa bang nabrak. Pas gue cari nggak ada apa-apa bang. Oke. Gue cari tuh nggak ada apa-apa situ. Kayak kucing. Awal tuh gue kira kucing lewat. Nah singkat cerita, sampailah kita di pertigaan yang mau ke Paseban. Tempat campground lah bang situ, Paseban. Ternyata itu gue salah masuk. Gue malah masuk kayak itu kayak mau dibuat wisata atau dibuat perumahan gitu. Udah gitu gue ketemu sama orang juga tuh bang. Sama-sama mau situ dan sama-sama nggak tahu gitu. Jadi dia ngikutin gue ya sama-sama nyasar gitu. Nah akhirnya ternyata tuh gangnya ada di sebelah
kanan pertigaan. Kira gue masuk, ternyata tuh gue sampai situ sepi banget bang. Gue kira tuh di hari weekend itu rame, ternyata sepi. Gue sampai, gue bilang, ini kita kemana? Yang di mana nih? Terus si Acong nih bilang, terus mau turun ke bawah, kata dia. Kita paling ujung aja. Dalam hati gue gini, gue cowok sendiri, ini gue buat 3 cewek, kata gue. Dan si Acong minta ke paling dalam bang waktu itu. Ya udah gue turutin. Pas gue baru nyampe, gue udah sambut sama anjing bang. Anjing di sana. Anjing di sana ada anjing. Gue disambut sama anjing. Karena gue fobia sama anjing, gue takut waktu itu, gue nggak mau turun. Gue bilang, turunan lagi, gue bilang gitu. Ya udah, kira gue turun. Gue mutusin deket kamar mandi waktu itu. Jadi gue mikirnya biar gue ke kamar mandi gampang nih, deket, gue bilang gitu. Singkat cerita, turunlah gue. Bongkar lah gue tenda gue nih, kira gue bongkar buat ngambil tenda gue nih bang. Kira gue bongkar tenda, gue mutus itu, gue kemana itu di dekat jurang. Jadi gue pengen ngambil view gitu bang. Kalau pagi tuh bagus sekali di sini kan. Jadi gue cuma modal headlamp 1 atau 2 waktu itu gue bawa headlamp. Jadi tuh gue bongkar tenda, gue gelar tenda tuh, gue diriin tenda. Itu akhirnya yang cewek pada salin di dalam, gue nunggu luar dulu. Gue nunggu luar. Itu gue di situ merasa kayak ada yang memperhatikan gue tuh bang. Perhatikan ke tenda gue gitu dari arah kamar mandi. Itu akhirnya gue nungguin temen gue kelar salin kan. Gue bilang, ada yang mau kamar mandi kagak? Gue bareng dong, gue bilang gitu. Nah akhirnya si Pipi ini mau kamar mandi kan. Bareng lah gue sama dia tuh kamar mandi. Ya kan kamar mandi 2, jadi gue sebelah kanan, dia sebelah kiri. Itu akhirnya gue ngencing, terus dia juga ngencing juga tuh. Gue ngencing buat balik ke tenda tuh. Nah di situ tuh gue nggak berani kemana-mana tuh gara-gara anjing bang. Jadi tuh anjing itu berkeliaran di area situ. Banyak gitu. Ada banyak anjingnya. Kalau nggak salah ada 5 atau 4 gitu, 4 anjing. Jadi tuh berkeliaran di situ. Dan akhirnya gue nggak mau kemana kan. Udahlah, gue bilang ngopi aja, kita ngopi nih. Udah malam juga, gue bilang. Itu kurang lebih jam 9 lah. Gue di jam 9, jam 10. Pas gue lagi asik kopi, ada salah satu pengunjung yang nyamperin ke gue bang. Mungkin karena dia ngeliat 3 cewek dan cuma 1 cowok, gue doang bang. Jadi dia awalnya sih sepak-sepiknya dia ngomong gini, bang punya kopi gitu kan. Gue bilang punya bang, boleh ngopi bareng bang, terus ngomong kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue gabung. Dia berdua tuh itu, gue gabung, gue ngobrol lah sama dia, gue tanya-tanya. Ternyata dia dari dekat rumah lah, dekat kampung gue juga. Dia cuma di Pasar Rebo waktu itu, kalau nggak salah Pasar Rebo. Seingat gue sih Pasar Rebo dia. Gue di Cipayung kan rumah gue. Nah akhirnya di situ gue bilang, bang, gue ada minuman nih, lu doyan nggak? Gue bilang gitu. Nah situ akhirnya gue, niat gue tuh minum cuma buat ngangetin badan gue bang. Oh miras. Iya, gue minum miras tuh. Di situ gue pengennya ngangetin badan gue ya kan. Gitu gue minum sama yang laki-laki nih minum ya kan. Yang cewek nggak minum tuh, gue doang tuh sama yang kali pengunjung datang tuh. Gue minum bertiga. Itu tuh habis kan. Nah di situ mungkin kesalahan gue ya bang. Apa emang karena gue nggak sopan apa gimana ya? Itu jadi gue halu terus bang. Abis minum tuh gue halu terus. Apa kebanyakan minum cuma? Enggak, gue cuma minum 1 botol. Jadi gue cuma bawa 1, ternyata buat ngangetin doang kan. Itu jadi gue kira tuh anjing dari atas tuh lari bang arah kamar mandi. Orang kenceng banget kan larinya, dar. Nah ternyata si Liko itu ngeliat juga. Cuman Liko itu ceritanya sama gue beda. Kata dia tuh yang lari bukan anjing. Kata dia tuh orang cuma gak ada kepalanya. Yang lu lihat anjing? Yang gue lihat anjing, cuma sekali batak, kenceng. Gue bilang itu
anjing kok nggak balik-balik lagi nih, gitu gue bilang ya, kok nggak balik-balik lagi nih si anjing ini nih kan. Soalnya kan biasanya dia nyari makan terus ke tenda gue kan, itu dia ke atas lagi. Gue bilang nih anjing nggak balik-balik lagi nih, kata gue nih. Itu akhirnya tuh yang tadi nyamperin gue udah pergi. Nah terus gue dapat kabar nih temen gue cowok 2 orang mau nyusul bang Dari rumah. Oke. Mau nyusul. Ternyata bener nyusul bang. Dia nyusul kurang lebih dia nyampe tuh di gue tuh jam 2 baru nyampe gue. Nah terus dia bawa miras kan, bawa minuman juga kan. Gue bilang udahlah nanggung lah biar gue bisa tidur lah, gue mikir gitu kan. Ini tuh gue bercanda terus gue nyanyi di situ bang. Akhirnya gue minum minuman habis. Nah si Likoy ini sih yang sering sih yang ngasih si Likoy ya bang ya. Si Likoy ini delalatan bang, nyanterin kemana-mana. Usil gitu. Iya. Dia nyenter lah ke bawah jurang itu kan. Dia senter ke bawah. Tiba-tiba dia masuk tenda. Dan gak mau keluar lagi. Di situ gak mau keluar lagi, dia masuk tenda. Gue bilang, lu payah banget koy. Gini aja dingin. Gue bilang gitu kan. Gue tuh gak tahu kalau dia tuh mungkin ngeliat sesuatu kan. Gue bilang payah banget lu koy. Segini aja dingin gitu kan. Gue bilang gitu. Kira gue bikin api unggun bang. Situ gue bikin api unggun. Nah di situ kita bercanda-bercanda tuh bang di api unggun itu kan. Singkat cerita, temen gue nggak lama bang, ternyata jam 4 dia cabut pulang. Sisa gue berempat lagi tuh. Di luar gue masih ngobrol. Tiba-tiba nih si Likoy teriak, kacong gitu. Tuh awalnya gue nggak ada yang denger bang, bertiga. Gue bilang Likoy manggil ya, manggil. Baru tuh dia teriak lagi, kacong gitu kan, manggil si Acong kan. Gue lihat udah tangkurupan bang. Gue tanya, koy lu ngapa koy? Nggak mu, lu ngapa koy? Gue bilang kayak gitu bang. Di situ mindset gue nih bocah kena hipo bang waktu itu bang. Gue kira kena hipo kan. Kira gue masak air. Terus gue taruh botol kan. Gue bilang, koy taruh perut lu koy. Gue gituin. Karena ditaruh perut sama dia tuh siuman lah dia. Ternyata tuh di situ sosok cewek yang tadi di motor bang, itu ada di sampingnya dia bang. Itu dia ngeliat papakan muka di dalam tenda. Terus kenapa dia masuk tenda nggak mau keluar? Ternyata pas dia nyetir ke bawah tuh dia ngeliat kayak ada seorang pendaki ngeliatin dia ke atas gitu, dengan wajah yang nggak jelas. Gue langsung ngomong, lu ngapa nggak ngomong dari awal koy? Kalau gitu gue langsung ngajakin pulang pagi. Jadi dia ngomong pas udah pulang bang, pas udah di rumah. Kira udah begitu tuh Lik udah siuman kan. Gue masak mie tuh bang, karena lapar kan mungkin ya. Pada lapar gue masak mie. Abis makan udah gue putusin buat dah kita tidur. Gue tidur tuh bang berempat di dalam satu tenda. Tuh gue cowok sendiri waktu itu. Tidur. Singkat cerita pagi nih bang. Pagi gue bangun. Nah terus si Acong mutusin, ke Curug yuk, ada Curug kalau di sini, kata dia gitu. Gue bilang emang ada. Gue bilang yaudah ya ke Curug, kata dia. Akhirnya gue ke Curug tuh bang. Ternyata itu Curug itu ada di belakang kamar mandi. Jadi kita turun dulu bang ke bawah. Kita turun ke bawah. Itu gue kira deket, ternyata lumayan jauh. Jadi jalurnya tuh turun terus bang ke bawah. Nah ternyata tuh Curug itu bukan Curug wisata bang. Jadi kayak Curug ngumpet aja gitu. Oke, yang banyak gak orang tahu gitu. Iya. Itu yang gue liat bagus emang bang. Itu Curug bagus. Kira sih Acong sama si Likoy mutusin buat berendam dong. Nah gue juga berendam nih. Cuman gue gak sampai ngebasahin baju awalnya. Nah si Pipin ini gak mau turun. Itu akhirnya situ gue foto-foto, gue bercanda-bercanda dah tuh gue situ. Nah si Likoy ini kayak orang aneh lagi bang. Nih cewek kayak aneh lagi aja gitu menurut gue. Yang tadinya happy kok jadi diem. Kata gue nih bocah kenapa nih gitu kan. Itu akhirnya gue naik ke atas. Jadi tuh gue keteradahannya bocahnya. Maksudnya keteradaan gak usah diam gitu ya? Iya gak usah diam.
gue naik ke atas. Jadi kan tuh kayak terjun gitu, air terjun gitu. Gue naik ke atas. Kata gue, gue ngeri ular nih kata gue kan. Gue terus tuh lebat banget bang. Jadi tuh space-nya tuh kecil gitu, kecil banget. Nggak kecil banget sih, cuman kalau buat orang banyak sih nggak bakal muat menurut gue. Itu akhirnya singkat cerita siang lah nih, gue bilang mutusin, yuk naik ya, dingin banget nih gue bilang gitu. Akhirnya kita mandi. Dia kayak terus ngomong tuh, dari tadi kita diliatin sama bapak dia gitu. Tapi gue bingung, kok dia kayak terbang kata dia gitu. Jadi bapak-bapaknya pakai baju silat kata dia gitu. Gue bilang, lu serius Koy? Deh, iya kita dari awal datang dipantau sama dia. Jadi tuh curug itu gini bang, terjun lagi 2 gitu. Iya. Nah terus bapak itu di semak-semak di depannya, jadi tuh kayak melayang gitu. Terus dia kayak ngomong lagi. Nah makanya itu gue penasaran, gue ngajak yang baik lagi, makanya dari tadi kita mau ke situ, gue pengen ke situ lagi kata dia gitu. Gue bilang ngapain, gue bilang gitu kan. Kalau bapak itu masih ada ya mungkin orang, kalau nggak ada ya berarti bukan orang kata dia gitu. Tapi gue aneh, kok dia kayak melayang kata dia gitu kan. Gue bilang, lu ada aja lu, gue bilang gitu. Gue bilang, udah mandi kita pulang, gue bilang gitu. Nah di situ dia pada mandi, gue mau beres tenda tuh bang. Jadi dia kelar ya, gue tinggal godong, jadi gue nggak mandi gitu, cuma ganti baju doang. Oke. Kalau gue udah beres tenda, dia bilang, yuk balik, gue bilang gitu. Kira gue balik, singkat cerita nggak ada apa-apa tuh bang. Pas gue balik nggak ada apa-apa, singkat cerita sampai lah gue di rumah Acong kan. Di situ baru pada cerita bang. Si Acong dia ngomong gini, lu tau nggak yang gue bilang rambut yang di motor itu pas gue nengok mukanya di samping muka gue, muka cewek itu gue kira Pipin, kata dia gitu bang. Oke. Nah di situ Likoy cerita tuh yang tadi gue bilang tuh bang. Ya gue juga dari tadi yang malam-malam juga gue lihat dia ada di depan gue lagi tiduran, dia kayak di depan gue, dia ngomong gitu kayak tetap-tetapan gitu. Terus pas lagi tidur juga kayak ada yang datang ke tenda kita kata dia gitu pokoknya. Terus pas gue nyenterin ke bawah tuh kayak ada orang pendaki gitu bang kata dia, tapi nggak bawa tas, sambil ngeliatin ke atas kata dia gitu. Makanya gue langsung masuk tenda. Nah terus pas kita lagi di curug, kata dia ada bapak-bapak gitu ngeliatin kita dari pertama kita datang gitu bang. Mungkin kehaluan aja kali ini kan, gue bilang. Gue juga mungkin gue halu kan, gue bilang gitu, karena gue semua minum, gue bilang gitu. Kata dia, ya kali mu ya, tapi kata Liko, gue yakin mu, gue nggak halu kata dia gitu. Oke Mu, sebelumnya terima kasih banyak lu udah mau berbagi pengalaman lu. Ya kita bisa ngambil pelajaran lah dari kitanya Bang Amu. Lagi-lagi sih yang bisa gue simpulin nih kayaknya nih dari perbuatan lu juga sih Mu ya. Iya, itu karena perbuatan gue mungkin Mu. Iya maksudnya gue sih bisa gue bilang ini karena pengaruh apa yang lu minum kayaknya sih Mu. Iya sih, menurut gue juga mungkin nggak sepenuhnya semua itu ada gitu. Mungkin dari pengaruh-pengaruh itu yang bikin lu jadi halusinasi gitu. Nah itu mungkin ya karena gue minum sendiri kan bang. Nah si perempuan ini nih yang gue bingung, lebih banyak di kejadian di dia. Dia kan nggak itu ya, dia nggak minum. Ya karena itu minum cuma gue bang. Nah bagaimana tuh yang si pendaki yang satu kampung sama lu tuh? Yang dia tuh balik lagi? Enggak. Dia gabung sama lu? Pas temen gue 2 orang dateng, dia akhirnya nggak gabung. Oh dia cabut? Dia akhirnya ya rombongan dia gitu. Oh hanya 1 orang dia banyak rombongan? Dia berempat. Oh hanya 1 yang gabung sama 2 orang. Oh 2 orang. Datang ke gue. Iya. Yang ikut minum sama lu gitu? Iya. Oke. Nah gua lebih minta mendeskripsiin sedikit nih Mu. Ini namanya kayak apa sih Mu lebih detailnya? Detailnya Campground Bukit Paseban kalau nggak salah. Bukit Paseban. Iya Bukit Paseban. Udah jadi pariwisata sekarang? Udah jadi pariwisata. Gue baru denger ya. Itu kalau Kencana mah gue tahu gitu. Itu dia di belakang Kencana lah. Berarti masih satu bukit? Enggak, beda bukit. Beda punggungan bukit gitu? Iya, beda punggungan bukit. Oke. Nah,
Lu kan tadi sempat bilang ya di awal kalau sosok ini ngikutin dari jalanan. Iya bang. Kalau semua memang dari pengaruh minuman itu berarti kan sebelum aktivitas minum ini dilakuin berarti dia udah Iya, ada ya. sebelum gue minum nih dia udah ada. Iya, nah ini gokil nih Mu. Sosok yang ngikut di perjalanan gitu. Iya. Rambut yang tiba-tiba ternyata bukan dari si pengemudi. Iya. Sosok itu ngikut tumbuk 3 sama lu. Sama temen gue bang. Iya, sama teman lu itu. Iya. Gokil juga sih. Itu perempuan. Perempuan bang. Jadi tuh di situ waktu itu gue emang lewat hutan kan. Karena gue lewatnya mungkin gue bocahnya bertiga tuh sogol. Jadi bocah tuh kayak bocah nggak sopan lah. Jadi apa aja dikata gitu bocahnya. Tuh gue bercanda di motor bercanda. Terus tiba-tiba kok gue ngeliat kok nih bocah kayak bertiga gitu kan. Sosoknya kayak gimana? Perempuan bang, rambutnya panjang. Perempuan dengan baju yang alanya manusia atau gimana gitu? Baju ala manusia tapi putih. Dress langsung atau Dress. Tapi rambutnya tuh yang gue bingung tuh panjang banget. Ini yang belakang ini nggak ngerasa tuh kalau di depannya tuh kayak ada orang. hanya pas itu sadar rambut itu? Jadi yang bawa motor tuh malah yang kena rambut. Oh, yang bawah ya? Iya, yang bawa Rambutnya motor. Kerasa rambutnya temen yang di belakang. Iya, dikira tuh dia lagi begitu. Oh tuh. iya iya, yang di Iya. belakang malah nggak sadar ya? Nggak sadar. Itu rambutnya Oke, katanya oke. kayak ke mulutnya gitu, nutupin mulutnya kata dia. Kira katanya, wah rambut, kata dia gitu. Dikira itu rambut temennya tuh yang belakang. Oke oke oke. Nah terus sampai saat ini nih, dari cerita-cerita temen lu ini ada sebab nggak sih, ada kelanjutannya nggak sih, apa cukup sampai pas ketika pulang ke rumah aja besoknya udah aman gitu? Apa ada kejadian-kejadian lagi dari teman-teman lu nih khususnya? Enggak sih, cuman kejadian di sana saja sih. Gitu. Oh cukup di sana ya, Cukup di sana alhamdulillahnya ya, aja. nggak berlanjut lah ya. Nggak sampai Soalnya rumah. nih ada sosok-sosok yang dia lihat kayak laki-laki pakai pakaian silat ya. Iya, itu. Jadi tuh kata dia pas kita datang ke Curug tuh, katanya itu kayak lagi dipantau bang. Iya sama sosok itu kan. Iya, kata dia kok tapi mantaunya ini dia dari dalam hutan dan hutan itu bawahnya jurang gitu. Dia kayak terbang gitu kan. Melayang kan. Melayang. Kata dia mungkin dia nggak mau ngomong sama kita bertiga. Mungkin kata dia nih ngeliat juga kali gitu kan. Padahal tuh gue ngeliat nggak ada orang. Lu mah yang lain tuh sama-sama yang lihat ya, hanya Nggak satu ada orang yang itu ya, satu si orang perempuan aja. itu tuh. Iya, si Likoy aja ngeliat udah tuh. Oke. Ya entahlah mau siapa itu ya, pokoknya intinya ketika kita berkunjung di suatu tempat, etika sopan santun harus kita jaga lah ya. Harus jaga bang. Ya, karena ketika kita melakukan suatu keburukan, ya itulah yang didapat ya, keburukan. Kita ada baiknya kita menjaga sopan santun ya. Bener bang. Nggak harus dengan makhluk yang nyata, melainkan dengan makhluk yang nggak nyata. Itu. Nah, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan. Ya, kita lagi-lagi bisa ngambil pelajaran nih dari perjalanannya Bang Amu ketika camping di Bukit Paseban. Paseban. Lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Amu ini, lagi-lagi bukan bermaksud buat nakut-nakutin ataupun memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Amu ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitro Sidik dan Bang Amu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.